Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah mengklik video saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah teman-teman, di video saya kali ini saya nggak sendirian. Jadi saya kedatangan narasumber, yang mana narasumber saya kali ini adalah Rio Wijaya yang memiliki channel YouTube Sebuah Kisah Misteri. Jadi beliau adalah adik kandung saya sendiri. Nah, di video saya kali ini Rio Wijaya akan menceritakan tentang rumah pesugihan. Nah, jadi gimana ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk Mbak Rahayu sudah mengajak saya untuk bercerita di sini. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang mana kisah ini kisah nyata yang bukan saya saja sendiri yang mengalaminya. Ya, tepatnya kami yang mengalami. Ya, sekitar tahun 2008. Kami mengontrak rumah. Jadi ya kami tinggal di Jakarta ini, ya merantau dari Jambi. Nggak punya rumah tetap. Jadi pindah-pindah terus lah setiap tahun, dan tepatnya di tahun 2008 kami mengontrak sebuah rumah yang berada di Jakarta Timur. Ya, nama lokasinya tidak bisa saya sebutkan karena ini cukup privasi lah. Jadi di Jakarta Timur kami mengontrak rumah. Namun memang pada saat itu kami nggak punya waktu banyak untuk mencari rumah yang pas, karena rumah yang kami tempati sebelumnya itu kebanjiran. Jadi setiap ada hujan lebat itu pasti akan ada genangan air. Yang mana pada saat kami pindah itu di bulan November, Desember. Ya, Jakarta cukup intensitas hujannya cukup tinggi. Jadi ibu saya was-was karena pada saat itu kami masih memiliki adik kecil. Adik saya yang bontot itu masih kurang lebih umur 2 tahun ya. Iya, Sekitar 2 tahun lah. Jadi ya gimana ya, kami tinggal di rumah, saya, kakak saya Rahayu Fajri, ibu saya, dan adik saya. Jadi cuman itu aja. Jadi kalau tiba-tiba malam banjir datang tuh memang ribet lah. Jadi ya ibu saya bilang, "Yaudahlah, kamu carilah sama kakak kamu, cari rumah yang di dataran tinggi, yang nggak kena banjir. Kasihan lihat adik kamu." Ya memang adik saya itu memang dari kecil ya memang punya penyakit paru-paru basah. Ya jangankan kena lembabnya banjir, dinginnya banjir ya. Kalau udah hujan subuh aja napasnya udah sesak. Jadi ya akhirnya saya sama kakak saya memutuskan kami muter-muter lah di bilangan Jakarta Timur, di bagian agak atas ya yang tidak terendam banjir. Di situ kami akhirnya menemukan sebuah rumah yang mana menurut saya ini lucu. Ibu saya bilang, suruh nyari rumah yang dataran tinggi. Tapi ya, kebetulan kami dapat itu rumah yang memang tinggi. Jadi, rumah itu 2 lantai. Cukup besar. Ya, cukup besar. Lantai pertama dikontrakan. Lantai kedua juga dikontrakan. Nggak bisa include di kontrak, atas bawah tuh nggak bisa. Nah, jadi si pemilik rumah itu, ada rumah besar. Ya, rumah saya bilang cukup mewah lah. Di Jakarta rumah seukuran itu ya sangat luar biasa mewahnya. Nah, di depan rumah itu, pas di depan pagarnya, terdapat bangunan seperti ruko. Ya, ukuran ya bukanya sekitar 6 meter lah, 6 kali 20 meter. Cukup bangunan yang panjang. Nah, jadi kami tanyalah, ada baca rumah dikontrakan, dan saya tanya sama kakak saya, rumah dikontrakan? Iya. Ya kami pikir ya, include atas bawah dikontrakin, ternyata dia bilang enggak. Yang di bawah dikontrakin, yang di atas dikontrakin. Ya kami bilang, ya kalau atas bawah dikontrak boleh nggak? Nggak bisa, harus beda, dia bilang. Nah jadi ketika kami mau bayar panjar, rumah yang di bawah ternyata sudah ada yang ngeduluin. Nah jadi telat beberapa hari aja lah kami, dan akhirnya ya karena sudah nggak ada pilihan lain, hujan sudah mulai turun lebat. Ibu saya bilang ya nggak apa-apa lah, kita kontrak 1 tahun dulu di atas, yang penting rumahnya besar. Jadi
kami kontrak lah di atas. Penghuni yang menunggu rumah di bagian bawah ini sepasang suami istri yang baru memiliki anak berusia 8 bulan. Beliau masuk 1 bulan lebih dulu dibandingkan kami. Ya, jadi di depan rumahnya itu dia bikin lah ya seperti konveksi lah, tukang jahit lah tepatnya ya, tukang jahit, dan kami naik ke atas, ngontrak di atas. Jadi ada tangga ditutup dengan trali, tangga langsung naik ke atas. Di ruangan pertama ada teras yang tidak terlalu luas, langsung ada sebuah kamar yang lumayan besar, ya kurang lebih sekitar 5 kali 5 lah lebar kamar itu. Jadi memang mentok tangga tuh kamar. Ada pintu pembatas dari ruangan pertama, itu langsung ada kamar. Kamar kedua yang ditempatin kakak saya, kamar ketiga ditempati ibu saya dan adik saya. Nah, di bagian belakang ada ya seperti dapur kecil, dapur dan tempat untuk cuci baju. Nah, jadi di situ tidak ditembok full, jadi cuma ditembok setengah dan dikawatin, diterali, dan kita bisa melihat aktivitas dari sang pemilik rumah yang cukup besar namun tidak terawat. Nah, jadi pas ya menghadap di trali rumah kami itu, di kerang ya, kerang nyamuk itu ada pohon mangga. Dan pohon mangga itu selalu berbuah. Nah, jadi di pohon mangga itu ada sebuah kisah misteri yang saya alami sendiri. Jadi saya akan menceritakan dari awal kami pindah ke sana. Jadi ya sudah diceritakan ya oleh kakak saya kalau dia nih pernah mengalami gangguan oleh sosok nenek-nenek. Yang mana nenek-nenek tersebut bukan jahat ya, bukan sosok gaib yang jahat, melainkan sosok pendamping dirinya sendiri. Tapi dia nggak mengenali, dia tidak tahu. Jadi ketika ada interaksi, dia ketakutan. Ya, itu sudah diceritakan beliau di channel YouTube saya. Jadi sahabat-sahabat yang mau mendengarkan bisa langsung ke channel YouTube saya. Dan jadi pas kami baru pindah, ya, otomatis ya 2 orang baru di rumah yang baru. Penghuni yang di bawah dan penghuni di atas, kami langsung berkenalan, dan bapak Uda ya, tepatnya orang Padang ini ya. Uda juga baik ya, sama-sama orang Sumatera dia bilang. Dari situ kami berkenalan, saya melihat anaknya yang berusia 8 bulan itu sehat walafiat. Nah, di hari pertama kami mengontrak di sana, tinggal di bagian atas. Dari mulai Ba'da Isya, anak dari si Uda ini menangis sampai subuh. Ketika azan subuh berkumandang, baru anak kecil ini diam. Setiap hari, setiap malam, sore begitu juga. Mau maghrib ya? Mau maghrib lah, yang paling horornya tuh. Mulai dari ya sekitar jam 5, sudah mau gelap tuh. Itu anak seperti ya dicekekin sama ibunya. Nangis terus. Udah digendong sama ibunya ya. Seperti kalau kita lihat ya, ibu yang gendong anak ini udah kelelahan sekali. Ya, sedangkan bapaknya ya ngejahit di depan. Ya, kadang-kadang pelanggan dari bapaknya ini ngerasa risih. Pelanggan si Uda ini merasa risih karena anaknya nggak berhenti-berhenti menangis. Dan ibu saya bilang, ya mungkin anaknya sakit. Jadi ibu saya berinisiatif ya, turun ke bawah pada suatu malam menanyakan, ngetok pintu ya, Assalamualaikum, dah. Iya nih, dia bilang, ada apa sih? Kok anaknya nangis? Yo maaf nih ya, katanya. Kalau selama Uni tinggal di atas, anak saya ganggu? Nggak ganggu ya, saya maklum lah namanya anak kecil. Saya juga punya anak kecil umur 2 tahun ya, nggak baalah, kata ibu saya bilang. Tapi saya bingung, kok tiap malam nangis? Ini nggak tahu, di rumah yang sebelumnya nggak pernah nangis. Anak saya ini paling anteng. Ya, istri saya biasanya ya bantuin saya ngejahit. Dia dikasih mainan, ditaruh di tempat tidur tuh ya diem. Nah, tapi nggak tahu nih, setibanya di rumah kontrakan ini nangis terus. Ya, saya juga bingung. Sudah ya, kami bawa ke kiai. Kiai itu bilang nggak bakalah, katanya, ditawarin air nanti juga bakal hilang. Tapi sampai hari ini nggak hilang. Nah, jadi mak saya juga bingung. Wah, ini pasti ada yang aneh. Pasti ada kenapa-kenapanya. Jadi singkat cerita ya, hampir 2 bulan kami selalu mendengar tangisan dari si anak kecil ini. Dan kejadian aneh itu terjadi pada, kalau nggak salah, Sabtu malam Minggu. Yang mana pada tahun 2008 itu saya sedang gencar-gencarnya hobi ngebengkel lah. Jadi setiap Sabtu Minggu itu saya jarang pulang ke rumah. Ya, ikutan balap motor lah, drag liar. Jadi ya ibu saya bilang, kamu boleh pergi, tapi ingat kunci gembok tuh dibawa.
jangan gedor-gedor, kata dia. Ya, mama nih kalau kamu ngetok pintu subuh-subuh, adik bangun, dia bilang kan, kakak kamu juga nggak bakal dengar. Nah, jadi di rumah kami itu ada pembantu, asisten rumah tangga lah, yang membantu ibu saya untuk ngasuh adik saya yang umur 2 tahun dan tidur sekamar sama kakak saya. Nah, jadi kami manggilnya Teteh ya, Teh Santi ya. Ya, Teteh Santi. Jadi Teh Santi ini orangnya pendiam banget. Ya, saya orangnya hobi guyon ya. Diledekin Teh Santi cuman diem aja, senyum-senyum. Ah, Mas bisa aja. Paling itu doang jawaban dia. Nah, jadi pada suatu malam ya, Sabtu malam Minggu saya masih ingat lah, subuh Minggu tuh saya pulang sekitar ya sebelum subuh lah. Sebelum subuh saya pulang. Nah, di situ saya lupa kalau saya tuh bawa kunci. Saya ngantongin kunci tapi saya ketok, tok. Jadi trali itu kalau dipukul sama gembok ya, pasti kedengaran berisik. Nah, di situ saya mendengar cetek, pintu atas ada yang ngebuka. Turunlah Teh Santi ini dengan raut wajahnya yang kaku ya, orang yang pendiam, diam aja. Saya bilang, tumben udah bangun Teh. Dia diam aja. Nah, di situ saya ngeliat dia tuh ngebuka kunci. Tek, dibuka kunci sama dia, digantung gembok, buka trali, dia langsung naik ke atas. Tapi di sini saya aneh. Ketika dia buka pintu, berbalik ke belakang tuh saya cuman melihat Teh Santi ini kok naikin 4 anak tangga kok udah sampai di atas. Padahal ya rumah kami itu cukup tinggi. Kalau nggak salah ya kurang lebih ada sekitar 15 apa 18 anak tangga. Kok Teh Santi kok cepet ya? 4 kali doang melangkah kok udah sampai. Udah ngebuka pintu dalam lagi. Ah, bodoh lah saya bilang. Jadi memang garasi motor kami nggak punya. Saya parkirkan motor saya di depan tempat Uda yang biasa jahit baju. Situ saya gembok, saya naik ke atas, saya kunci. Nah, ketika saya ngunci pintu, di situ saya ingat loh. Ini di kantong ada apaan, saya bilang. Kunci motor saya pegang. Saya keluarin lah, ini kunci gembok. Nah, jadi yang buka gembok tadi siapa? Sedangkan kunci gembok rumah itu cuma satu. Iya, betul. Cuma satu. Nah, itu saya bingung loh. Hebat banget Teh Santi, saya bilang. Buka gembok tapi nggak pakai kunci. Tapi ya saya bilang mungkin ada kunci duplikat. Ya. Di situ saya nggak terlalu berpikir yang aneh-aneh ya. Saya langsung masuk ke kamar. Kamar saya yang ada di depan. Saya langsung ke kamar mandi. Nah, mau cuci muka, lampu kamar mandi itu nyala. Saya masuk lagi cuci muka, lagi sabunan muka, lampu mati. Cetek. Saya teriak, "Woi, siapa yang mati lampu?" Lampunya nyala lagi. Cetek. Saya cuci muka lagi, lampunya mati. Cetek. Saya kesal ya. Kurang ajar, siapa sih yang ngerjain? Saya pikir ya kakak saya memang iseng. Dia paling marah kalau saya tuh keluar malam tuh keluyuran, dia paling marah. Paling dia ngisengin nih, saya bilang. Saya kesel, saya keluar, saya lihat nggak ada orang. Sama sekali nggak ada orang. Bahkan pintu kamar saya itu masih tertutup rapat. Nah, 2 kali lampu dimainkan di kamar mandi pada malam itu. Nah, jadi dengan ya kesal ya, subuh itu saya masuk ke kamar kakak saya ketok, tok, "Kak, buka," saya bilang. Nah, ya namanya orang tidur ya. Tidur, Teh Santi bangun ngebuka pintu. "Kenapa, Mas?" Di situ saya aneh lagi. Yang tadi saya lihat, Teh Santi yang ngebuka pintu itu, saya masih jelas. Dia pakai baju tidur, celana pendek tuh warna merah. Ya, baju tidur tuh warna merah. Ya, kayak gambar-gambar teddy bear gitu loh. Nah, tapi ketika Teh Santi keluar dari kamar kakak saya ngebuka pintu, dia pakai daster warna pink, terusan panjang. Di situ saya langsung, udahlah, saya bilang, saya ngantuk, saya bilang. Saya tutup pintu ya, sampai pagi. Saya nggak bisa tidur. Mikirin lah, tadi malam tuh siapa, saya bilang. Yang ngebuka pintu siapa? Ya, Teh Santi yang keluar pakai baju merah. Ngebuka gembok, nggak pakai kunci tuh siapa? Nah, tapi di situ memang, ya, ini bukan pengalaman pertama saya tentang hal-hal gaib, tentang hal-hal mistis. Saya sudah connect. Ya, batin saya udah bilang, ini ada yang aneh, saya bilang. Tapi saya nggak tahu sumber keanehan ini dari mana. Apakah rumah yang kami tempati memang angker atau gimana? Jadi dari malam itulah saya mencoba mencari tahu. Namun semakin saya mencari tahu, keanehan atau gangguan yang saya alami itu semakin berat. Jadi 2 hari berlalu saya mencari informasi dari tetangga sekitar
menanyakan tentang rumah yang kami kontrak. Jadi rumah yang kami kontrak itu di depan rumah besar. Ya, warnanya sahabat-sahabat mungkin paham lah ya. Rumah mewah, berwarna hijau, namun rumah itu sangat gelap. Semuanya berwarna hijau. Mulai dari genteng, mulai dari dinding, mulai dari marmer. Cuman yang berwarna beda, berwarna coklat itu ya cuman bagian pintu, kusen pintu. Selebihnya mulai dari pagar, genteng, semuanya. Bahkan hordeng yang ada di rumah itu semuanya berwarna hijau. Semua berwarna hijau. Dan di sini, anehnya, rumah besar yang memiliki 2 lantai. Yang banyak ditumbuhi pohon rambutan, ya, pohon lengkeng, mangga. Itu si pemilik rumah. Kami kira tuh nggak tinggal di situ. Karena apa? Sama sekali tidak ada aktivitas di rumah itu. Betul. Kayak nggak ada orang. Tertutup ya? Tertutup. Kita aja sampai nggak pernah ketemu. Ketemunya tuh cuman pas ini bayar kontrakan, ya udah. Itu sama asistennya. Sama juga. asistennya. Iya. Nah, jadi memang nggak ada aktivitas. Ada yang keluar masuk pagar tuh nggak ada. Ternyata di rumah itu ada orang. Iya. Aktivitas mereka tuh di tengah malam. Nah, jadi ya saya berpikir kok nih orang kaya kok aneh banget. Ya sering lah ya, saya melihat rumah-rumah orang kaya. Oke lah, mungkin mereka tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat di pinggiran kampung ya. Nah, kasar ngomongnya gitulah. Tapi ya sering juga lah melihat kalau ada yang keluar sore, ada yang keluar ke kantor, tapi ini nggak ada. Nah, di situ juga saya cuma bisa mengintip aktivitas orang yang ada di rumah besar itu dari dapur, dari lantai 2. Di situ saya melihat ada 2 orang yang tinggal di sana. Seorang nenek-nenek yang sudah setengah tubuhnya tuh lumpuh lah kelihatannya. Jadi cuman didorong dengan kursi roda dengan anaknya seorang wanita yang sangat misterius. Jadi saya mikir gini, ini orang kapan belanjanya? Di mana penghasilannya? Kok nggak pernah keluar rumah? Ya, jadi karena pada saat itu saya baru pindah ya, jadi saya harus daftar lah ke RT ya, karena saya laki-laki satu-satunya yang ada di rumah itu ya, tanggung jawab saya ke rumah Pak RT. Malam-malam ke rumah Pak RT ya, saya daftar warga baru tinggal di sini, dan di situ saya menanyakan, Pak, mohon maaf sebelumnya, itu rumah yang saya kontrak itu rumah siapa sih Pak? Saya bilang, rumah yang 2 tingkat ya, kamu tinggal di situ ya, di samping adalah ya, gak usah disebutin lah, nanti ketahuan, gak enak. Di samping situ ya, iya Pak. Kamu dapat informasi rumah dikontrakin dari mana? Iya. Ya, saya iseng-iseng nyari. Oh, kamu nggak nanya-nanya dulu. Iya. Emang kenapa Pak? Itu rumah 10 tahun dikontrakin, nggak ada yang mau ngontrak. Orang-orang sini tuh jangankan mau ngontrak, lewat di situ aja orang malas kalau malam. Loh, kenapa Pak? Kan enak pinggir jalan ya. Kamu rasain aja sendiri nanti. Nah, di situ juga saya ingin menanya, siapa sih sebenarnya yang punya rumah? Tapi Pak RT bilang, ya ntar kamu tahu sendirilah. Dan saya juga ngotot nanya, Pak, itu orang kok nggak pernah keluar rumah? Emang dapat duit dari mana? Ya, nggak tahu lah dapat duit dari mana. Saya juga nggak paham. Walaupun warga saya, ya, saya untuk ngedata dia aja cuman by phone. Nggak pernah tatap muka tuh jarang sekali. Ya, jadi ya singkat cerita Pak RT ya nggak mau juga buka identitas pemilik rumah ini. Nah, jadi singkat cerita ya, hampir setengah tahun kami tinggal di sana, namun udah yang tinggal di bawah itu cuma bertahan 3 bulan. Iya, indah ya. Ya, jadi di bulan ketiga itu anaknya yang umur 8 bulan, yang tadinya sehat, gemuk, itu ya lambat laun seperti kurus ya Kak ya. Kurus dan kasihan banget. Nangis terus, seperti ada yang menghantuinya. Jadi setelah si Uda pindah, jadi saya orangnya iseng. Ya, penasaran loh, ada apa sih di bawah. Jadi ya memang ini memang perilaku yang nggak patut dicontoh. Jadi ya memang saya akui apa yang saya lakukan ini ya nggak masuk akal dan juga nggak baik juga ya. Iya. Jadi pintu rumah Uda itu kan karena sudah kosong, barang-barang sudah dibawa semua, ya, otomatis dikunci. Kunci dikembalikan ke pemilik rumah. Tapi di sini karena kami tinggal di lantai 2, jadi ada sebuah ya kayak ventilasi lah ya. Ventilasi itu tembok tinggi. Jadi dari lantai seperti ini ada seperti ya kotak. Itu atasnya bolong. Cuman ditutup dengan ini jaring. Tralis gitu ya. Ya, tralis jaring gitu. Jadi bisa ngelihat ke bawah.
Nah, jadi saya penasaran. Ya bisa dibuka ya kayak pintu gitulah. Saya penasaran, ada apa sih di bawah? Jadi malam-malam ya, ibu saya sudah tidur, kakak saya sudah tidur. Saya penasaran, ada apa lah nih, saya bilang di bawah. Jadi ya saya pantengin aja, karena gelap ya. Karena gelap, saya pantengin aja. Capek leher saya ngeliat ke bawah tuh nggak ada apa-apa. Jadi saya penasaran, turun ke bawah, saya bilang. Jadi kami ada tangga, ya, tangga emergency itu yang bisa dilipat-lipat. Ya, tangganya pendek, tapi kalau ditarik terus jadi panjang. Saya turunin tangga ke bawah. Dan ya, syukur-syukurnya tangga itu nyampe ke bawah. Saya ikat di tembok ya, biar pas turun tuh nggak goyang. Saya ikat pakai tali. Nah, jadi saya turun. Malam sekitar jam 12:30 tuh kan. Turun ke bawah, memang gelap gulita. Saya bawa senter, penasaran. Ada jurik apa sih di bawah? Saya bilang, kok sampai anak kecil histeris, saya bilang. Jadi turun ke bawah 12:30 ya, penasaran. Saya masuk satu-satu ke kamar. Ada 3 kamar juga. Jadi sama ya? Sama. Ada 3 kamar. Nah, di sini ternyata di dapurnya itu ada pintu. Nah, tapi pintu itu kekunci. Untuk akses ke rumah? Bukan. Jadi kayak ada gudang. Nah, pintunya itu kekuncinya di permanen kuncinya. Jadi rumah itu? Di rumah bawah. Di bawah. Jadi ada slot ya, dikunci gembok dan dipatri lagi dengan lempengan besi. Nah, tapi kita paham lah ya, kalau di belakang itu ada ruangan hampa atau ruangan kosong, ya. Kalau diketok pintunya pasti gema. Iya. Nah, saya ketok, gema. Ini pasti ada ruangan. Iya. Ya. Ini bukan pintu ke taman belakang si pemilik rumah atau pintu akses ke pekarangan si pemilik rumah yang rumah misterius saya bilang tuh bukan. Saya ketok, tok, bergema. Wah, ini pasti ada kamar, saya bilang. Berarti ruangan ini. Ada ruangan. Nah, saya coba intip dari bawah dengan senter, ternyata memang ada marmer. Ya, karena pantulan senter kan bisa dilihat ada marmer. Nah, berarti ini ruangan. Yang bikin saya penasaran, kok dimatiin? Memang dikunci mati. Dia dipakein plat besi, dibor di bagian pintu dan di bagian tembok. Nah, di situ saya duduk lama. Dari jam 12:30 itu saya duduk. Saya penasaran, dalam hati saya juga ada kesel. Aku kesel nih, pengen tahu siapa sih yang sebenarnya ganggu aku dari kemarin, saya bilang. Nah, di situlah saya mendengar ya, seperti di dalam ruangan itu ada yang bergumam. Ya, bergumam itu seperti ada ya, seperti ada yang mendengkur, bukan seperti dengkuran. Ya, seperti orang yang komat kamit lah. Ya, tapi suara tuh berat dan ya, gede ya? Cukup ya, karena ruangan hampa ya agak bergema. Jadi suaranya ya, 12:30 malam saya dengar dengan ruangan yang gelap. Saya penasaran, saya tempel lagi kuping saya. Terdengar seperti memang jelas. Ternyata di dalam ruangan tersebut ada sosok yang nggak saya ketahui. Sosok apa? Dan di situ ya, saya udah tahu, ini nih sumbernya di sini. Saya bilang, di sini nih setannya di sini. Saya bilang, saya langsung naik ke tangga ya, saya tidur. Nah, jadi setelah saya tidur, ya, jadi Kak Yuli ya, almarhumah Kak Yuli, yang kakak saya ceritakan ya, sudah kami anggap sebagai keluarga lah. Memang dia tuh biasa datangnya tuh ya nggak nentu. Kadang subuh, kadang jam 3 ya, karena dia kerjanya di perusahaan ya, di pabrik ya. Jadi kalau shift malam tuh dia kerja dari mulai jam 8 malam sampai pagi biasanya. Nah, dia pulang tuh kalau malas pulang ke rumahnya, dia pulang ke kontrakan kami. Ya, dia tidur di situ. Kalau nggak tidur di kamar kakak saya, dia tidur di kamar saya 2. Dia orangnya asik ya. Kami bilang tomboy lah, dia juga rokokan kan. Jadi sekitar jam 2:30 ya, terdengar seperti ada langkah orang naik dari tangga. Padahal itu pintu gembok saya kunci. Setiap hari itu saya yang kunci pintu. Yang tanggung jawab ngejaga pintu depan tuh saya, karena ya saya tidur di kamar depan dan saya juga yang sering keluyuran malam. 2:30 saya terbangun dengar suara langkah, pek, pek, pek. Suara langkah kaki orang naik dari tangga. Nah, saya mikir, wah siapa nih, saya bilang. Kakak saya nggak mungkin turun, nggak mungkin berani dia turun. Teteh apalagi ya, ibu saya nggak boro-boro dia, nggak pernah dia ninggalin kamar malam-malam ninggalin adik saya sendirian, karena dia tahu kalau ada yang aneh di rumah ini. Suara langkah pek, 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 pek. Jadi pas naik tangga tuh ada pintu kecil ya, pintu kecil terbuat dari triplek. Karena adik saya masih umur 2 tahun, takut dia langsung nyelonong turun ke bawah.
terdengar seperti pintu itu dibuka ya. Jadi pintu itu sanggat ke lantai, ke marmer. Jadi terdengar seperti ada yang buka pintu nih, saya bilang. Pas di ujung anak tangga itu, ya kurang lebih ada setengah meter lah jalan menuju ke balkon, itu langsung kamar saya. Di situ ada kaca nako. Nah, lampu di balkon tuh nggak saya matikan. Nah, jadi saya yang tidur di sebelah sana otomatis bisa ngelihat ke arah kaca nako. Iya. Siapapun yang lewat tuh pasti kelihatan. Nah, di situ saya melihat Kak Yuli lewat sambil ngerokok. Lewat, dia kan pakai jilbab hitam, pakai baju hitam, lewat sambil ngerokok. Iya, dia kan pakai baju hitam. Iya, dia pakai baju hitam terus sambil ngerokok. Tapi dia wajahnya tuh yang ngarah ke jalan. Nah, kok Kak Yuli ada di sini, saya bilang. Nah, saya pikir ya karena malam itu saya nggak tahu, mungkin aja Kak Yuli nginep di rumah tapi sudah tidur di kamar ibu saya atau di kamar kakak saya, karena ya saya laki-laki ya, nggak mungkin lah saya sering masuk ke kamar kakak saya. Saya tuh paling masuk tuh ke kamar ibu saya main sama adik. Ya selebihnya saya habiskan waktu di depan. Nah, jadi mungkin Kak Yuli ini ya udah datang, saya bilang, dari sore dia libur kerja udah nginep, mungkin kebangun, bete mau ngerokokan, dia ke teras. Ya memang malam itu rokok saya habis. Ya, Kak Yuli ada rokok nih. Saya langsung keluar. Ya, saya langsung keluar ngejar Kak Yuli yang sudah ada di balkon. Memang kelihatan, punggungnya tuh kelihatan. Orang yang ngadap ke teras, ya, menghadap ke rumah hijau itu. Ya. Ketika saya pengen tepuk baunya tuh, ya, sama sekali nggak ada orang. Nih, ini orang nih. Saya lihat Kak Yuli di sini sambil ngerokokan ngadap ke rumah hijau itu. Saya lihat jelas punggungnya ada, sosok orangnya ada sambil ngerokok. Saya dekatin ketika saya pengen tepuk punggung itu, sama sekali nggak ada orang. Allahu a'lam. Itu sosok apa? Itu saya nggak paham. Yang jelas saya melihat kalau dia tuh sedang menatap ke rumah yang warna hijau yang saya bilang. Nah, jadi dengan kejadian-kejadian ini, ya saya bersimpul memang sumber dari kejadian mistis ini berasal dari rumah pemilik kontrakan kita. Nah, jadi ya saya semakin mencari tahu sebenarnya ada apa ini. Saya bilang, rumah siapa? Saya penasaran. Nah, jadi ya beberapa minggu kemudian Kak Yuli ini benar-benar datang. Ya, benar-benar datang, dan dia nih boleh dikatakan orangnya caur lah. Jadi mangga yang saya ceritakan tadi berbuah. Pas banget, buahnya tuh lebat menghadap ke tembok kontrakan saya yang trali itu, yang ada jaring-jaringnya. Kak Yuli bilang, malam tuh, jam 9 Kak Yuli, "Dek, kakak pengen ngerujak, Dek." Ini almarhumah ya, semoga ya almarhumah tenang lah ya di alam sana. Beliau baru meninggal ya setahun ya? Belum setahun ya. Beliau meninggal ya dalam kondisi hamil 8 bulan. Yang mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah, diampuni segala dosanya. Karena banyak banget memori dengan beliau nih. Jadi jam 9 malam tuh dia ini orangnya caur. "Dek, kakak mau makan rujak." "Di mana Kak nyari rujak malam-malam?" Saya bilang. "Itu mangga di depan mata lu, buta apa?" Dia bilang. "Ah, mangga orang." "Ya nggak apa-apa lah, orangnya nggak ada," dia bilang. "Orangnya nggak ngelihat." "Ah, nggak ah." Saya bilang. "Kakak tahu nggak? Rumah belakang tuh angker," saya bilang. "Ah, angkeran muka lu juga," kata dia. Dia emang sering canda sama saya. "Yaudah, ntar kalau lu ambilin mangga 2 biji, gue beliin dah rokok setengah bungkus," dia bilang. Nah, boleh juga nih, saya bilang. Ya, saya bilang ya nggak masalah lah mungkin ya. Ngambil mangga muda 2 biji. Jadi saya ambil lah gunting. Saya robekin trali. Kawat itu, dan trali yang digunakan untuk tembok itu tuh trali yang simetris gini loh. Iya, yang prisma gitu ya. Jadi tangan saya itu bisa lewat. Nah, jadi saya bolongin lah kawat itu seukuran tangan, dan bisa gapai buah mangga tuh bisa. Jadi Kak Yuli sedang di depan ya, di kamar kakak saya ya. Saya sendirian. Dia bilang, "Ambil 2 aja cukup. Nggak perlu yang gede, yang kecil-kecil, yang penting muda," dia bilang ya. Saya potong. Memang gelap. Rumah itu selalu gelap. Cuman ada penerangan ya dari lampu dapur ya. Bisalah ngelihat mangganya, memang deket ya. Saya ambil. Jadi karena bau saya ini nggak bisa wajahnya ngadap ke sono, ngadap ke depan, jadi otomatis harus miring kayak gini.
jelas sekali itu mangga tuh bisa kegapai. Mangga pertama dapat, tek, 1. Ini tinggal ngambil mangga yang kedua. Pas saya ngadap ke sana, ngambil mangga yang kedua. Yang saya rasakan bukan buah mangga, melainkan seperti tangan yang saya jabat. Seperti ada tangan yang bersalaman dengan saya. Jadi saya pengen ngambil buah mangga kayak gini tuh, ya. Sosok ya nggak tahu tangan siapa tuh menyambut tangan saya dengan salaman. Dingin sekali, dingin dan tangan itu lembut. Nah, jadi saya tarik, terus astagfirullahaladzim, saya bilang. Kaget ya? Bukan kaget lagi, dingin. Ya, buah mangga pertama tuh saya udah bisa ngerasain. Oh ini loh rasa metik mangga, ini mangga berarti. Nah, yang kedua tuh saya nggak tahu. Dingin sedingin-dinginnya dan tangan itu lembut sekali. Begitu saya tarik, ya, saya cium wangi. Wangi seperti ya bunga minyak mawar. Wangi sekali dan ya. Saya penasaran, nih setan mana lagi saya bilang. Ya. Saya lihat ke bawah, jongkak ke bawah dan di situ ada sosok wanita. Sosok wanita yang menggunakan ya seperti baju pengantin berwarna hijau. Wallahu alam, saya nggak bisa nyebutin itu sosok apa, tapi yang saya lihat sosok tersebut berpakaian seperti yang ada di lukisan Nyi Ratu Roro Kidul. Allahu alam, saya nggak bisa memastikan itu sosok Nyi Ratu Roro Kidul atau apa, saya nggak bisa menyebutkan. Tapi apa yang saya lihat pada malam itu sesuai dengan apa yang dilukiskan orang-orang yang menggambarkan sosok Nyi Ratu. Ya, seperti menggunakan pakaian pengantin adat Jawa berwarna hijau, menggunakan selendang, dan sosok itu seperti melambaikan selendangnya. Ya. Jadi saya di atas, dia melihat saya di atas, saya melihat dia di bawah. Dia melambaikan seperti ini dan menghilang. Sosok itu menghilang. Nah, jadi saya langsung ya kasih tahu sama Kak Yuli, Kak, gara-gara lu nih, gue disalamin sama demit. Saya bilang, mana mangganya? Ini cuma dapat 1, ambil lagi lah, kata dia. Kalau kakak mau ambil sendirilah. Jangankan setengah bungkus, 1 slop kakak beliin rokok, saya nggak mau. Saya bilang, nih 1 doang yang dapat. Saya bilang, kenapa emang? Ya saya ceritain lah di situ. Kalau ada sosok wanita cantik yang menjabat tangan saya. Dan ya seperti melambaikan tangan. Sosok itu berpakaian seperti Nyi Ratu Roro Kidul. Tapi ya sekali lagi saya katakan di sini, saya tidak menyebutkan kalau itu sosok Nyi Ratu. Iya, karena takut menjadi fitnah. Saya nggak mau. Tapi apa yang saya lihat ya wujudnya seperti itu. Apa ada sosok gaib lain menyerupai beliau tuh saya nggak tahu. Nah, jadi setelah Kak Yulia dapat mangga ini, dia seperti nggak kepengen lagi ngerujak. Akhirnya mangga itu ya nggak dimakan, sia-sia pada malam itu. Dia juga ketakutan. Nah, jadi ya singkat cerita karena teror ini berlanjut. Bukan cuma dia doang ya? Bukan cuma saya doang. Akhirnya ya bapak saya itu juga gelisah. Di Jambi itu kami teleponin tiap hari. Ada gangguan makhluk-makhluk halus, ada penampakan-penampakan. Bapak saya mengingatkan kepada saya, kamu laki-laki di sana, kamu tanggung jawab. Kamu tuh tahu lah gimana caranya buat ngatasin. Ya nggak kuat pak, saya bilang. Saya jadi salamin, saya bilang. Memang wajahnya nggak menyeramkan, tapi saya tahu ini sosok gaib yang kuat. Saya bilang, kami tuh takut gini loh. Keluarga kami itu bukan takut diterornya, tapi takut terpengaruh dengan hal-hal yang negatif di luar itu. Nah, konon katanya 10 tahun yang lalu ada keluarga yang mengontrak di rumah itu. Nah, di 10 tahun yang lalu itulah keluarga yang ada di belakang rumah ini masih welcome, masih menerima tamu, masih berinteraksi, dan orang yang mengontrak di rumah depan ini, satu keluarga meninggal satu persatu secara misterius. Mulai dari anak bungsunya meninggal ketika tawuran sekolah. Anak yang baik-baik, nggak pernah ikut tawuran, tiba-tiba ya lewat di sekitaran Jalan Raya Jakarta Timur. Lewat nggak sengaja, tiba-tiba diserang dengan anak STM dan meninggal dunia. Yang kedua, suaminya bekerja di pabrik, ya sudah puluhan tahun, ya bekerja di pabrik. Dan pada suatu malam terkena ya, orang bilang kena angin duduk, meninggal di rumah itu juga. Yang ketiga, anak perempuan
anak pertama mereka. Ya, meninggal di usia masih gadis. Dan penyakit yang dialaminya ini cukup aneh, misterius. Dan terakhir, ya, mendapat kabar kalau istri atau ya ibu dari anak-anak ini meninggal tapi tidak di rumah itu setelah pindah. Nah, menurut informasi yang saya dapat, orang yang tinggal di rumah kontrakan itu dulunya 10 tahun yang lalu itu sang istri bekerja di rumah itu menjadi asisten rumah tangga, dan anak-anaknya ini yang 2 juga sering bermain di sana, dan menurut informasi mereka menjadi tumbal pesugihan, wallahu a'lam. Dan setelah mendengar kabar itu, bapak saya bilang, ya kalau sudah berurusan dengan pesugihan lebih baik kita jauhkan. Karena pesugihan ini bukan sebarangan gangguan mistis, karena ini ada sebuah perjanjian. Perjanjian dengan makhluk halus yang sudah harus ditepati dan tidak bisa dilanggar. Jadi takutnya kami itu mendapat istilahnya imbasnya lah. Jadi bapak saya bilang, "Yaudahlah, biarpun setengah tahun kita di sini udah bayar setahun, pindah." Dan akhirnya itulah kami pindah jauh dari lokasi itu, dari daerah X lah ya, pindah jauh sampai ke Condet. Kembali lagi ke Condet kali. Yang tadinya sudah di Cililitan sekarang pindah ke Condet. Nah, jadi demikianlah kisah dari rumah pesugihan tersebut yang ya kisah ini saya dapat dari informasi warga. Kalau rumah itu rumah pesugihan, namun gangguan-gangguan dari makhluk yang ada di rumah itu, yang menurut saya itu adalah hasil pelaku pesugihan, yaitu saya alami sendiri. Dan alhamdulillah, ya setelah kami pindah rumah ya, tidak ada lagi gangguan dari makhluk-makhluk yang pernah saya temui di tempat itu. Namun setelah saya bersalaman dengan sosok gaib yang saya bilang menyerupai Nyi Ratu Roro Kidul, ya itu ya saya serasa sering kontak dengan sosok tersebut. Bahkan beberapa kali saya nekat untuk pergi ke sebuah tempat yang konon katanya ada sebuah kamar yang khusus didesain untuk Bunda Ratu. Jadi menurut informasi kalau kamar tersebut ya pada malam-malam tertentu Bunda Ratu datang menginap di tempat itu, ya. Saya sampai penasaran, mencari tahu, mencari informasi dan pengen sekali ke sana. Saya bukan cuman pingin membuktikan kepada diri saya sendiri, benar nggak sih yang saya lihat tuh sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Ya, karena saya memang orangnya untuk hal-hal mistis atau hal-hal yang berbau gaib itu saya orangnya penasarannya tinggi. Nah, jadi demikianlah kisah ini, semoga bisa menjadi pelajaran untuk sahabat-sahabat semua. Jadi untuk menanggapi hal-hal mistis, gangguan dari makhluk-makhluk gaib itu sebenarnya kuncinya tidak susah. Pertama apa? Ketika kita sedang mengalami gangguan dari makhluk gaib, kita berpikir positif kalau keimanan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dengan adanya iman, kita nggak ada rasa takut. Jadi ya demikian kisah dari saya, semoga sahabat-sahabat semuanya terhibur. Terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Rio Wijaya telah berbagi pengalaman, menceritakan kisah yang kita alami tepatnya kita alami. Kalau misal untuk diceritakan mungkin nggak akan habis waktunya karena saking banyaknya cerita yang kita kita alami ya. 6 bulan. 6 bulan itu tinggal di sana. 2 bulan pertama doang yang aman ya. Iya. Hampir setiap hari memang. Dari bulan ketiga sampai bulan ke-6 tuh hampir tiap malam. Hampir setiap hari, nggak siang, nggak malam, itu bener-bener kejadian mistis semua yang kita alami. Jadi ini hanya sebagian kecil yang diceritakan oleh Rio Wijaya di sini buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari cerita yang diceritakan oleh Rio Wijaya.
Nah, terima kasih buat sahabat-sahabat sebuah kisah misteri yang telah menonton video saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe channel saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi setiap kali saya upload video, kalian mendapatkan notifikasi. Jadi teman-teman semuanya, saya Rahayu Fajri. Saya Rio Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.